Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk nilai Fair and Greed Index dia parameternya berada di 48 dalam kondisi netral ya teman-teman ya. Walaupun dalam kondisi netral, cuman di sini mayoritas orang itu cenderung mengalami fear ya, atau sedikit ketakutan lah teman-teman, seperti itu ya. Terpantau untuk Fear and Greed Index-nya dia stay di area 48 meskipun dalam kondisi netral antara takut dan nggak takut, tapi kayaknya ini lebih condong ke agak sedikit mengalami ketakutan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari indeksnya apa? Alt session teman-teman ya. Kalau kita lihat dari indeksnya alt session di sini, kalau kita lihat teman-teman ya, 45 ya, pergerakannya di area 46 45, tertinggi berada di area 51. Cuman 51 itu nggak bertahan lama, langsung terbanting lagi ke bawah teman-teman ya. Semoga saja Bitcoin dominance itu turun, karena Bitcoin dominance itu masih sideways di area 56. Semoga Bitcoin dominance itu turun, terus kita melihat price-nya Bitcoin naik. Di situ mungkin kita akan melihat ya persentase dari alt session ini juga akan naik gitu ya. Mantap jiwa. Cuman teman-teman ya, kita ada sedikit informasi pada tanggal 15 Januari ya teman-teman ya. Itu tinggal 2 hari lagi kalau nggak salah ya, 2 hari lagi. Ya, kalian waspada dan hati-hati, kemungkinan besar di tanggal itu ya teman-teman ya, akan ada volatilitas harga dari sektor kripto teman-teman ya. Nah, emang tanggal 15 ada apa? Akan kita bahas. Cuman sebelum kita lanjut menuju ke pembahasan tanggal 15 teman-teman ya. Hari ini ya, beberapa exchange lokal melakukan beberapa delisting ya, karena kebijakan daripada OJK teman-teman ya. Seperti toko kripto ada 8 token atau 8 koin ya kan. Kalau di Pintu itu lebih banyak teman-teman, di Indodax, juga ada ya. Jadi kalian cek aja ya, kalian cek aja announcement dari Indodax, announcement dari toko kripto, announcement dari mana? Pintu kayak gitu teman-teman ya. Kemungkinan kalau kalian pengguna Pintu, pengguna toko kripto Indodax ya, ya kalian pasti akan dapat email gitu teman-teman ya, untuk ya pemberitahuan bahwasanya akan ada delisting gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau delisting seperti ini ya, ini menjadi suatu hal yang cukup disayangkan. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, kita merasa ya tertinggal gitu dengan negara tetangga ya, Vietnam sama Malaysia kalau nggak salah teman-teman, yang dimana itu udah mulai berkembang, sedangkan Indonesia malah ya tentang regulasi masih seperti ini gitu teman-teman ya. Dan di sini akan menjadi salah satu, kalau menurut saya loh ya, kerugian dari pihak exchange lokal, yang seharusnya nilai volume transaksi yang terjadi di exchange itu bisa stabil atau bahkan naik. Dengan adanya statement seperti ini, kemungkinan besar teman-teman ya, nilai volume perdagangan yang terjadi di exchange lokal akan mengalami penurunan kayak gitu loh ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke inti permasalahan, yaitu pada tanggal 15 ada apa? Kita bahas di sini. Nah, jadi di sini teman-teman ya, fokus pada data inflasi CPI dan PPI Amerika Serikat. Akankah berdampak pada rally Bitcoin dan altcoin gitu ya? Ini mencangkup Bitcoin dan altcoin teman-teman ya. Altcoin itu juga mencangkup dari segi meme coin ya. Altcoin itu semuanya lah ya. Nah, makanya kemarin-kemarin sempat kita bahas teman-teman ya, kemungkinan besar market yang saat ini mengalami volatilitasnya downtrend gitu ya. Ya, salah satu pemicunya wait and see, untuk menunggu hasil keputusan ini ya. Kalau keputusan ini nanti positif sesuai harapan teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan Bitcoin dan altcoin juga bisa kembali rally teman-teman ya. Cuma nanti kalau terjadi sedikit kemplesetan daripada prediksi, pasti akan ada volatilitas harga yang mungkin mengalami downtrend, bisa jadi gitu kan. Makanya di sini kita pantau bersama-sama dan hati-hati aja gitu kan. Nah, pasar kripto dengan penuh harapan menunggu data inflasi CPI Amerika Serikat dan data PPI yang akan datang, yang kemungkinan akan memicu perdagangan yang fluktuatif untuk Bitcoin dan altcoin. Oke ya.
Pasar keuangan telah mengalami skenario yang tidak menentu akhir-akhir ini dengan melonjak kekhawatiran ekonomi makro yang membebani sentimen investor, khususnya indikator ekonomi terkini seperti data pekerjaan Amerika Serikat dan pernyataan agresif pejabat Fed atau Federal Reserve ya telah memicu kekhawatiran di kalangan pedagang. Meskipun demikian, investor kini dengan penuh semangat menunggu data inflasi CPI dan PPI Amerika Serikat yang dijadwalkan akan dirilis akhir minggu ini, teman-teman ya. Di mana selain itu, hal itu juga memicu spekulatif tentang bagaimana indikator-indikator ini dapat mempengaruhi kinerja Bitcoin dan altcoin di masa mendatang. Jadi pasar kripto menunggu data inflasi. Makanya kalau kita lihat bersama-sama, ya market itu masih stay aja untuk Bitcoin yang masih pergerakannya itu konsolidasi karena wait and see juga ya. Nah, kalau kita lihat pasar kripto dengan penuh harapan menunggu data inflasi CPI Amerika Serikat yang dijadwalkan pada hari Rabu besok, teman-teman ya, pada tanggal 15 Januari 2025 untuk mendapatkan petunjuk tentang kesehatan ekonomi saat ini. Khususnya indikator teknis seperti data pekerjaan Amerika Serikat yang kuat telah memicu kekhawatiran investor baru-baru ini. Menurut data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat telah menambahkan 256.000 lapangan kerja pada bulan Desember, melampaui perkiraan pasar sebesar 160.000. Selain itu, tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,1% dan 4,2% pada bulan sebelumnya. Data pasar kerja Amerika Serikat yang kuat ini semakin memperkuat spekulasi atas potensi tindakan agresif Federal Reserve ke depannya. Khususnya tampaknya Bank Sentral akan tetap mempertahankan kebijakan moneternya yang ketat dan pasar mungkin harus menunggu hingga Juni, teman-teman ya, untuk pemangkasan suku bunga Federal Reserve pertama tahun ini. Oke. Akankah di bulan Juni itu masih lama bro, kita masih di awal bulan gitu kan. Nah, apa yang diharapkan dari data CPI Amerika Serikat? Nah, inflasi CPI Amerika Serikat menjadi salah satu fokus utama pasar keuangan minggu ini. Apalagi pasar kripto. Menurut sentimen pasar, indeks harga konsumen diperkirakan tidak akan berubah pada 0,3%. Sementara CPI YoY ya kemungkinan akan mencapai 2,9%, naik dari angka bulan sebelumnya sebesar 2,7%. Di sisi lain, CPI inti yang tidak termasuk harga pangan dan energi diperkirakan akan turun pada 0,2% dari angka 0,3% yang tercatat bulan lalu. Pada saat yang sama CPI inti secara tahun ke tahun diperkirakan akan tetap tidak berubah pada 3,3%. Dan di sini hal ini menunjukkan bahwa pasar sudah bersiap menghadapi data inflasi yang panas minggu ini. Namun jika data tersebut lebih dari yang diharapkan, sentimen investor dapat semakin menurun dan berpotensi mempengaruhi kinerja Bitcoin dan altcoin. Dengan kata lain, angka yang lebih panas dari yang diantisipasi mungkin memberi lebih banyak ruang bagi investor untuk bergerak dengan rencana agresif mereka ke depannya. Inflasi PPI Amerika Serikat juga dalam kartu. Selain data inflasi CPI, para pengamat pasar juga menanti dengan penuh harapan data PPI. Nah, yang akan datang juga data indeks harga production atau PPI ya dijadwalkan pada hari Selasa 14 Januari. Ini adalah metrik utama lain yang dipertimbangkan oleh Fed untuk mengukur tekanan inflasi di pasar. Nah, kemungkinan tanggal 14-15 ini akan menjadi ya momok bagi pemain kripto atau akan menjadi awal kenaikan dari Bitcoin dan altcoin kembali gitu ya kan. Nah, kita lihat saja, kita tunggu saja, semoga hasilnya itu sesuai harapan. Jika data ini juga lebih baik dari yang diharapkan, Bank Sentral mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Selain itu, hal ini dapat berdampak signifikan pada sentimen perdagangan dan membebani kinerja pasar kripto kembali gitu teman-teman ya. Semoga sih suku bunga nggak naik lagi. Kalau naik lagi ya kita siap-siap untuk melihat apa? Penurunan daripada sektor kripto. Tapi kalau suku bunga tetap stabil teman-teman ya, dan mau diturunkan lagi, mungkin kita akan mendapatkan dampak yang cukup positif gitu dari sektor kripto. Nah,
Pertanyaannya adalah apa selanjutnya untuk Bitcoin dan altcoin? Jadi Bitcoin dan altcoin teratas telah mencatat perdagangan yang fluktuatif turun setelah Ketua Fed Jerome Powell mengindikasikan hanya 2 kali penurunan suku bunga hingga 2025. Bulan lalu sebelumnya pasar bertaruh pada 4 kali penurunan suku bunga tahun ini. Selain itu pernyataan terbaru dari pejabat Fed semakin meredam sentimen pasar, khususnya para pejabat mengatakan bahwa Bank sentral akan memantau data ekonomi dan faktor-faktor lain secara ketat sebelum memutuskan untuk menurunkan suku bunga kembali ya. Jadi kita wait and see aja, kita lihat aja nanti di tanggal 14-15 teman-teman, semoga sesuai harapan ya, walaupun melenceng sedikit aja agar nggak kacau juga ya. Oke, tetap semangat, kurangi sambat dan salam.